Sahabat hikmah di balik kisah, beberapa minggu lalu sebuah tabrakan beruntun menarik perhatian publik. Tabrakan beruntun terjadi di Simpang Rapak, Balikpapan, hari Jumat tanggal 21 Januari 2022, sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Tengah. Dari rekaman CCTV di lokasi, kendaraan yang diseruduk diperkirakan belasan unit. Korban jiwa akibat kecelakaan ini ada 4 orang. Luka berat 4 orang dan luka ringan mencapai 17 orang. Kecelakaan di lokasi ini kerap terjadi. Diduga jalan yang menurun sebelum persimpangan menyebabkan kendaraan kerap hilang kendali. Masyarakat berharap ada solusi dari pihak berwenang agar kejadian serupa tak terulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat hikmah, senang sekali kita jumpa kembali. Kali ini bersama saya Rahmah Hayuningdiah dan sudah ada Ustadz Fikri Haikal MZ. Ustadz, kalau kita habis lihat berita tadi, itu sering banget akhirnya kita tuh jadi berpikir kita nih di jalan udah tertib, udah baik-baik gitu kan, menaati. Iya, hati-hati. Tapi ada orang lain yang melakukan kesembronoan dan kesembronoannya itu akhirnya mengakibatkan celaka untuk banyak orang sesama pengguna jalan. Nah, apakah kalau seperti itu ya itu memang sebuah takdir gitu? Bagaimana, Ustaz? Iya, memang kewajiban kita adalah berusaha untuk jadi yang terbaik dan berlaku baik. Tetapi bukankah semua ini dalam kehidupan kita sudah ditakdirkan, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang terpenting adalah kita berkelakuan baik. Itu yang diwajibkan dalam hidup di alam dunia. Dari tayangan yang kita saksikan, ada 2 yang bisa kita ambil dari hikmah peristiwa tersebut. Pertama, bersiap-siaplah bahwa kita tidak tahu di mana, kapan ajal akan datang menjemput kita. Yang kedua, persiapkan. Karena kita tidak tahu, persiapkan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Melakukan berbagai macam nilai-nilai kebaikan, menebarkan kemaslahatan, menebarkan kedamaian kepada seluruh makhluk Allah di bumi ini. Karenanya buat para korban dalam kecelakaan yang kita saksikan VT-nya tadi itu, mudah-mudahan mereka semua wafat dalam kondisi husnul khotimah. Tentu kita umat Islam ingin wafat dalam kondisi yang husnul khotimah, apalagi terjadinya pada hari Jumat. Betul. Kalau tidak hilaf ya. Sayyidul Ayyam itu penghulunya para hari. Dalam 1 minggu, dalam 7 hari ada 1 hari di mana hari itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jatuh pada hari Jumat. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang wafat pada hari Jumat, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis-hadis Nabi, mendapat kemuliaan-kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan wafatnya mereka menjadi leburan kesalahan dan dosa-dosa yang dilakukan. Kembali lagi, Mbak Rahma dan para pemirsa, penekanan hikmah yang bisa kita tarik dari peristiwa tersebut, kita tidak tahu ajal kita masing-masing, tetapi kita semua sepakat dan berkeinginan untuk wafat, meninggalkan alam dunia ini dalam kondisi husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah kabulkan itu di hari Jumat juga. Tetapi untuk mengarah ke sana ada proses. Untuk menjadi manusia yang husnul khotimah tentu ada proses. Prosesnya apa? Ya, tebarkan nilai-nilai kebaikan, mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ketika ajal datang, sudah sampai kepada takdirnya, malaikat maut datang menemui,
kita dalam kondisi yang memang sudah siap, maka insya Allah kita masuk menjadi hamba yang meninggalkan alam dunia dengan husnul khotimah. Allah alam. Ustaz, apa keutamaan dari meninggalnya seseorang di hari Jumat, Ustaz? Pertama, kalau mengikuti hadis-hadis baginda Nabi, rujukannya ke sana. Orang yang wafat di hari Jumat, di antara kemuliaannya adalah dihapuskan segala salah dan dosanya. Mereka terhindar dari azab kubur. Sebab pernah kita bahas juga dalam episode yang sudah-sudah, bahwa penantian di alam kubur setiap kita itu sampai datangnya hari kiamat. Di alam kubur kita menanti datangnya hari kiamat. Penantian bukan diem, delohong, ayem, bukan tidur begitu saja. Tapi penantian itu pilihannya ada dua. Ada nikmat, ada azab. Kalau nikmat itu yang kita inginkan, tapi kalau azab, nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, di antara kemuliaannya adalah dihapuskan salah dan dosa, serta dihindarkan dari fitnah kubur. Fitnah kubur itu termasuk di dalamnya azab kubur. Azab kubur, itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka yang wafat hari Jumat. Tetapi kan, sekali lagi saya tekankan, kita husnuzon saja kepada almarhum dan almarhumah, kepada yang wafat. Sesungguhnya wafat hari apapun sudah ditakdirkan oleh Allah. Tetapi memang Sayyidul Ayyam, hari Jumat, kemuliaan itu diberikan oleh hamba yang dikehendaki oleh Allah. Di antaranya yang wafat itu dibebaskan mereka dari fitnah kubur. Tapi lagi-lagi kita berhusnuzon, sebab urusan hati adalah urusan seorang hamba kepada Allahnya, seorang hamba kepada Tuhannya. Siapapun, hari apapun wafatnya seorang hamba, tetapi kalau di hatinya tersemayam dosa syirik, ini tentu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tetap saja akan mendapatkan azab kubur sebelum yaumil mahsyar nanti. Wallahu a'lam. Baik. Nah, berbicara soal kebaikan di hari Jumat, nah biasanya hari Jumat juga dimanfaatkan oleh kita untuk bersedekah ya Ustaz ya. Betul. Nah, tapi kalau di sedekahnya kita sambil bikin nggak pengumuman sih, cuman kita tuh Ngasih ingin tahu. orang-orang tuh tahu gitu kalau kita tuh bagi-bagi rezeki. Nah, apakah pahalanya itu kemudian jadi sah atau jadi batal? Kita akan bahas usai jeda.